Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah sekalian, Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Peristiwa ini terdiri dari dua bagian, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang dilakukan dengan bantuan malaikat Jibril. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit yang lebih tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, tempat beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu terakhir, yaitu perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj memiliki banyak makna dan hikmah bagi umat Islam. Salah satunya adalah bahwa peristiwa ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah serta kedekatan Nabi Muhammad SAW dengannya. Selain itu, Isra Mi'raj juga menegaskan pentingnya sholat 5 waktu sebagai salah satu rukun Islam yang penting. Oleh karena itu, peringatan Isra Mi'raj biasanya dirayakan oleh umat Islam dengan melakukan sholat malam dan zikir, serta melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya sebagai bentuk penghormatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kali ini, kita akan mendalami kisah Isra Mi'raj secara utuh berikut detil-detil peristiwa yang terjadi di dalamnya. Maka dari itu, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tanpa ada yang menyangka, tiba-tiba malaikat Jibril, malaikat Mikael dan malaikat Israfil menghampiri beliau lalu membawa beliau ke arah sumur Zamzam. Setibanya di sana, kemudian mereka merebahkan tubuh beliau Rasulullah untuk dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Dalam riwayat lain disebutkan, suatu malam terbuka atap rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun Jibril alaihissalam, lalu Jibril membelah dada beliau yang mulia sampai di bawah perut beliau. Lalu Jibril berkata kepada Mikael, "Datangkan kepadaku nampan dengan air Zamzam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Mungkin peristiwa penyucian ini menjanggalkan bagi sebagian orang, karena terkesan Nabi kotor sehingga butuh untuk disucikan. Padahal, Nabi sudah diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulia. Penyucian ini tidak lain adalah untuk menambah kebersihan yang di atas kebersihan, kesucian yang di atas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan menguatkan hati beliau, karena akan melakukan suatu perjalanan yang maha agung dan penuh hikmah, serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril alaihissalam mengeluarkan hati beliau yang mulia lalu mencucinya 3 kali. Kemudian didatangkan satu wadah emas yang dipenuhi hikmah dan keimanan yang kemudian dituangkan ke dalam hati beliau. Maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah. Lalu dada beliau ditutup kembali oleh Jibril alaihissalam. Setelah itu disiapkan untuk baginda Rasulullah binatang yang bernama buruk, lengkap dengan pelana dan kendalinya. Binatang ini berwarna putih, lebih besar dari himar, lebih rendah dari bagal, memiliki kecepatan luar biasa. Dia letakkan telapak kakinya sejauh pandangan matanya. Buruk ini memiliki kedua telinga yang panjang. Jika turun, dia mengangkat kedua kaki depannya, diciptakan dengan 2 sayap pada sisi pahanya untuk membantu kecepatannya. Saat hendak menaikinya, Nabi Muhammad merasa kesulitan, maka beliau meletakkan tangannya di atas wajah buruk sembari berkata, "Wahai buruk, tidakkah kamu merasa malu? Demi Allah, tidak ada makhluk Allah yang menaikimu yang lebih mulia daripada dia, yakni Rasulullah." Mendengar ini, buruk merasa malu sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Setelah tenang, naiklah Rasulullah ke atas punggungnya, dan sebelum beliau,
banyak juga para nabi yang menaiki buruk ini. Dalam perjalanan, Jibril menemani di sebelah kanan beliau, sedangkan Mikail di sebelah kiri. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Jibril memegang sanggur di pelana buruk, sedang Mikail memegang tali kendalinya. Mereka terus melaju, mengarungi alam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keajaiban dan hikmah dengan inayah dan rahmatnya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma. Lantas malaikat Jibril berkata, "Turunlah di sini dan sholatlah." Setelah beliau sholat, Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana Anda sholat?" "Tidak," jawab Nabi. Jibril berkata, "Anda telah sholat di Thaibah, nama lain dari Madinah, dan ke sana Anda akan berhijrah." Kemudian Buraq berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Secepat kilat dia melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya. Tiba-tiba Jibril berseru, "Berhentilah dan turunlah Anda serta sholatlah di tempat ini." Setelah sholat dan kembali ke atas Buraq, Jibril memberitahukan bahwa beliau sholat di Madyan, di sisi pohon di mana dahulu Musa bernaung di bawahnya dan beristirahat saat dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dalam perjalanan selanjutnya, Nabi Muhammad turun di Tur Sina, sebuah lembah di Syam, tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun sholat di tempat itu. Kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak kepada beliau istana-istana Syam. Beliau turun dan sholat di sana. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata, "Anda telah sholat di Bethlehem, yakni Baitul Maqdis, tempat dilahirkannya Nabi Isa bin Maryam." Setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beliau melihat Ifrit dari bangsa jin yang mengejar beliau dengan semburan api. Setiap Nabi menoleh, beliau melihat Ifrit itu. Kemudian Jibril berkata, "Aku ajarkan kepada Anda beberapa kalimat. Jika Anda baca, maka akan memadamkan apinya Ifrit dan terbalik kepadanya wajahnya, lalu dia binasa." Kemudian Jibril alaihissalam memberitahukan doa tersebut kepada Rasulullah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. Setiap kali dipanen kembali seperti awalnya dan begitu seterusnya. Melihat keanehan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para mujahid fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali." Beberapa saat kemudian beliau mencium bau wangi semerbak. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya Masyitoh, wanita yang menyisir anak-anak Fir'aun." Masyitoh adalah tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Ketika dia melakukan pekerjaannya, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Spontan dia mengatakan, "Bismillah, celakalah Fir'aun." Mendengar ini, anak Fir'aun bertanya, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku?" Masyitoh menjawab, "Ya." Kemudian dia mengancam akan memberitahukan hal ini kepada Fir'aun. Setelah dihadapkan kepada raja yang lalim itu, dia berkata, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?" Masyitoh menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Mengetahui keteguhan iman Masyitoh, kemudian Fir'aun mengutus seseorang untuk menarik kembali dia dan suaminya yang tetap beriman kepada Allah agar murtad. Jika tidak, maka mereka berdua dan kedua anaknya akan disiksa. Tapi keimanan masih menetap di hati Masyitoh dan suaminya. Justru dia berkata, "Jika kamu hendak membinasakan kami, silahkan, dan kami harap jika kami terbunuh, kuburkan kami dalam satu tempat." Maka Fir'aun memerintahkan agar disediakan kuali raksasa dari tembaga yang diisi minyak dan air kemudian dipanasi. Setelah betul-betul mendidih, dia memerintahkan agar mereka semua dilemparkan ke dalamnya. Satu persatu mereka syahid. Sekarang tinggal Masyitoh dan anaknya yang masih menyusu berada dalam dekapannya. Kemudian anak itu berkata, "Wahai ibuku, lompatlah, jangan takut. Sungguh engkau berada pada jalan yang benar." Kemudian dilemparlah dia dan anaknya. Kemudian di tengah perjalanan,
Beliau juga bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur. Setiap kali hancur, kepala yang remuk itu kembali lagi seperti semula, dan begitu seterusnya. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian beliau juga bertemu sekelompok kaum. Di hadapan mereka ada daging yang baik yang sudah masak, sementara di sisi lain ada daging yang mentah dan busuk. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menyantap daging yang mentah dan busuk itu. Ketika Rasulullah menanyakan perihal ini, Jibril menjawab, mereka adalah manusia yang sudah mempunyai istri yang halal untuknya, tapi dia justru berzina, berselingkuh dengan wanita yang jelek dan hina. Dan begitu pula mereka adalah para wanita yang mempunyai suami yang halal baginya, tapi justru dia mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya. Ketika beliau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah kanan, "Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu agar kamu melihat aku." Tapi Rasulullah tidak memperdulikannya. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi. Seandainya beliau menjawab panggilan itu, maka umat beliau akan menjadi Yahudi. Begitu pula beliau mendapat seruan serupa dari sebelah kirinya yang tidak lain adalah panggilan Nasrani, namun Nabi tidak menjawabnya. Walhamdulillah. Kemudian tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang wanita dengan segala perhiasan di tangannya dan seluruh tubuhnya. Dia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah aku." Tapi Rasulullah tidak menoleh kepadanya. Jibril berkata, "Wahai Nabi, itu adalah dunia. Seandainya Anda menjawab panggilannya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat." Demikianlah perjalanan ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani Jibril dan Mikail. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan itu, sampai akhirnya beliau berhenti di Masjidil Aqsa. Beliau turun dari buraq lalu mengikatnya pada salah satu sisi pintu masjid, yakni tempat di mana biasanya para nabi mengikat buraq di sana. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid bersama Jibril alaihissalam. Masing-masing melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu sekejap mata tiba-tiba masjid sudah penuh dengan sekelompok manusia. Ternyata mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikumandangkan azan dan iqamah. Lantas mereka berdiri bersaf-saf menunggu siapakah yang akan mengimami mereka. Kemudian Jibril alaihissalam memegang tangan Rasulullah lalu menyuruh beliau untuk maju. Kemudian mereka semua sholat 2 rakaat dengan Rasulullah sebagai imamnya. Beliaulah imam, pemimpin para anbiya dan mursalin. Setelah itu Rasulullah SAW merasa haus, lalu Jibril membawa 2 wadah berisi arak dan susu. Rasulullah SAW memilih wadah berisi susu lantas meminumnya. Jibril berkata, "Sungguh Anda telah memilih kefitrahan, yaitu Islam. Jika Anda memilih khamr, arak, niscaya umat Anda akan menyimpang dan sedikit yang mengikuti syariat Anda." Setelah melakukan Isra dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, kemudian beliau disertai malaikat Jibril alaihissalam siap untuk melakukan Mi'raj, yakni naik menembus berlapisnya langit ciptaan Allah yang maha perkasa, sampai akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dan berbicara dengannya, yang intinya adalah beliau dan umat ini mendapat perintah sholat 5 waktu. Sungguh merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa bagi umat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabinya secara langsung untuk memberikan dan menentukan perintah ibadah yang sangat mulia ini. Cukup kiranya hal ini sebagai kemuliaan ibadah sholat, sebab ibadah lainnya diperintah hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak dengan sholat. Allah memanggil hamba yang paling dicintainya, yakni Nabi Muhammad, ke hadiratnya untuk menerima perintah ini. Ketika beliau dan Jibril sampai di depan pintu langit pertama, ternyata di sana berdiri malaikat yang bernama Ismail. Malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya dan tidak pernah pula turun ke bumi kecuali di saat meninggalnya Rasulullah SAW.
Dia memimpin 70.000 tentara dari malaikat yang masing-masing malaikat ini membawahi 70.000 malaikat pula. Jibril meminta izin agar pintu langit pertama dibuka. Maka malaikat yang menjaga bertanya, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Malaikat bertanya lagi, "Apakah beliau telah diutus atau diperintah?" Jibril menjawab, "Benar." Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah, malaikat yang bermukim di sana menyambut dan memuji beliau dengan berkata, "Selamat datang. Semoga keselamatan menyertai Anda, wahai saudara dan pemimpin. Andalah sebaik-baik saudara dan pemimpin serta paling utamanya makhluk yang datang." Maka dibukalah pintu langit dunia ini. Setelah memasukinya, beliau bertemu Nabi Adam dengan bentuk dan postur sebagaimana pertama kali Allah menciptakannya. Nabi SAW bersalam kepadanya. Nabi Adam menjawab salam beliau seraya berkata, "Selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh." Di kedua sisi Nabi Adam terdapat dua kelompok. Jika melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum dan berseri-seri. Tapi jika memandang kelompok di sebelah kirinya, beliau menangis dan bersedih. Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Rasulullah bahwa kelompok di sebelah kanan Nabi Adam adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga, sedang yang di kirinya adalah calon penghuni neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya di langit pertama ini. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada kelompok manusia yang dihidangkan daging panggang dan lezat di hadapannya, tapi mereka lebih memilih untuk menyantap bangkai di sekitarnya. Ternyata mereka adalah manusia yang suka berzina, meninggalkan yang halal untuk mereka dan mendatangi yang haram. Kemudian beliau berjalan sejenak, dan tampak di hadapan beliau suatu kaum dengan perut membesar, seperti rumah yang penuh dengan ular-ular. Dan isi perut mereka ini dapat dilihat dari luar, sehingga mereka sendiri tidak mampu membawa perutnya yang besar itu. Mereka adalah manusia yang suka memakan riba. Di sana beliau juga menemui suatu kaum, daging mereka dipotong-potong, lalu dipaksa agar memakannya, lalu dikatakan kepada mereka, "Makanlah daging ini sebagaimana kamu memakan daging saudaramu di dunia," yakni menggunjing atau berghibah. Kemudian beliau naik ke langit kedua seperti sebelumnya. Malaikat penjaga bertanya seperti pertanyaan di langit pertama. Akhirnya disambut kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam seperti sambutan sebelumnya. Di langit ini beliau berjumpa Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Keduanya hampir serupa baju dan gaya rambutnya, masing-masing duduk bersama umatnya. Nabi SAW mengsifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Karena kebersihan tubuhnya, Nabi menyerupakannya dengan sahabat beliau Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi bersalam kepada keduanya dan dijawab salam beliau disertai sambutan, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian tiba saatnya beliau melanjutkan ke langit ketiga. Setelah disambut baik oleh para malaikat, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Ya'qub. Beliau bersalam kepadanya dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Nabi berkomentar, "Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan." Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah." Dia telah mengungguli ketampanan manusia lain ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang. Ketika tiba di langit keempat, beliau berjumpa Nabi Idris alaihissalam. Kembali beliau mendapat jawab salam dan doa yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Di langit kelima, beliau berjumpa Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Separuh janggutnya hitam dan separuhnya lagi putih karena uban, lebat dan panjang. Di sekitar Nabi Harun tampak umatnya sedang khusyuk mendengarkan petuahnya. Setelah sampai di langit keenam, beliau berjumpa beberapa nabi dengan umat mereka masing-masing. Ada seorang nabi dengan umat tidak lebih dari 10 orang,
ada lagi dengan umat di atas itu, bahkan ada lagi seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian beliau melewati sekelompok umat yang sangat banyak menutupi ufuk. Ternyata mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian beliau diperintah agar mengangkat kepala beliau yang mulia. Tiba-tiba beliau tertegun dan kagum karena pandangan beliau tertuju pada sekelompok umat yang sangat banyak menutupi seluruh ufuk dari segala sisi. Lalu ada suara, itulah umatmu, dan selain mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pada tahapan langit ke-6 inilah beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dengan postur tubuh tinggi, putih kemerah-merahan warna kulit beliau. Nabi SAW bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. Setelah itu Nabi Musa berkata, manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulianya manusia di sisi Allah, padahal dia, yakni Rasulullah SAW, lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa, beliau menangis kemudian ditanya akan hal tersebut. Beliau menjawab, aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Kemudian Rasulullah memasuki langit ke-7. Di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Di sekitarnya berkumpul umatnya. Setelah Rasulullah SAW bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik, Nabi Ibrahim berpesan, perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. Sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas. Rasulullah SAW bertanya, apakah tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, yakni zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat lain beliau berkata, sampaikan salamku kepada umatmu, beritakanlah kepada mereka bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya, tawar airnya, dan tanaman surgawi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon amat besar sehingga seorang penunggang kuda yang cepat tidak akan mampu untuk mengelilingi bayangan di bawahnya sekalipun memakan waktu 70 tahun. Dari bawahnya memancar sungai air yang tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Sungai susu yang putih bersih serta sungai madu yang jernih penuh dengan hiasan permata zamrud dan sebagainya sehingga tidak seorang pun mampu melukisnya. Kemudian beliau SAW diangkat sampai akhirnya berada di hadapan telaga Al-Kautsar, telaga khusus milik beliau SAW. Setelah itu beliau memasuki surga dan melihat di sana berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, didengar telinga, dan terlintas dalam hati setiap insan. Begitu pula ditampakkan kepada beliau neraka yang dijaga oleh malaikat Malik, malaikat yang tidak pernah tersenyum sedikit pun dan tampak kemurkaan di wajahnya. Dalam satu riwayat, setelah beliau melihat surga dan neraka, maka untuk kedua kalinya beliau diangkat ke Sidratul Muntaha, lalu beliau diliputi oleh awan dengan beraneka warna. Pada saat inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan seorang diri, karena Jibril tahu hanya beliaulah yang mampu untuk melakukan hal ini, yakni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah, tempat yang tidak seorang makhluk pun diizinkan berdiri di sana, tempat yang tidak seorang pun makhluk mampu mencapainya, beliau melihatnya dengan mata beliau yang mulia. Saat itu langsung beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, labbaik ya Rabb. Allah berfirman, mintalah sesuka hatimu. Nabi bersabda, ya Allah, engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau kawan dekat. Engkau mengajak bicara Musa, engkau berikan Daud kerajaan dan kekuasaan yang besar, engkau berikan Sulaiman kerajaan agung, lalu ditundukkan kepadanya jin, manusia, dan syaitan serta angin.
engkau ajarkan Isa At-Taurat dan Injil, dan engkau jadikan dia dapat mengobati orang yang buta dan belang, serta menghidupkan orang mati. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku. Dalam Sahih Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, kemudian Allah mewajibkan kepadaku dan umat 50 sholat sehari semalam. Lalu aku turun kepada Musa di langit ke-6, lalu dia bertanya, apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu? Aku menjawab 50 sholat. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan sebab umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka aku kembali kepada Allah agar diringankan untuk umatku, lalu diringankanlah 5 sholat, yang artinya menjadi 45 sholat. Lalu aku turun kembali kepada Musa, tapi Musa berkata, sungguh umatmu tidak akan mampu melakukannya, maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah. Maka aku kembali lagi kepada Allah, dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada Allah, sampai akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, itu adalah kewajiban 5 sholat sehari semalam. Setiap satu sholat seperti dilipat gandakan menjadi 10, maka jadilah 50 sholat. Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa, namun tetap dia berkata, kembalilah kepada Rabbmu agar minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, aku telah berkali-kali kembali kepadanya sampai aku malu kepadanya. Setelah beliau menerima perintah ini, maka beliau turun sampai akhirnya menaiki buraq kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, sedang saat itu masih belum tiba fajar. Pagi harinya beliau memberitahukan mukjizat yang agung ini kepada umatnya. Maka sebagian besar di antara mereka mendustakan, bahkan mengatakan Nabi telah gila dan tukang sihir. Saat itu pertama umat yang membenarkan dan mempercayai beliau adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka pantaslah beliau bergelar As-Siddiq. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tadinya beriman kembali murtad keluar dari syariat Islam. Sungguh keimanan itu intinya adalah membenarkan dan percaya serta pasrah terhadap semua yang dibawa dan diberitakan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau tidak mungkin berbohong, apalagi berkhianat dalam risalah dan dakwah beliau. Beliaulah Nabi yang mendapat gelar Al-Amin, dipercaya, As-Shadiq, selalu jujur, dan Al-Masduq, yang dibenarkan segala ucapannya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ringkasan dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dari ringkasan kitab Al-Anwar, Al-Bahiyah, dan Zikroyat wa Munasabat, yang mana kedua kitab ini adalah karya dari Al-Imam Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu, maha guru dari Al-Ustadz Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Alaidrus. Sebagai umat muslim, kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit tersebut untuk memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga dapat memperkuat ikatan dengan sesama muslim dan meningkatkan ibadah kita dengan lebih tekun dan khusyuk. Peringatan Isra Mi'raj juga menjadi momentum untuk merenungkan pentingnya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam, seperti menghormati sesama, berbuat kebaikan, dan menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama. Dalam mengakhiri tema Isra Mi'raj, mari kita terus memperdalam pemahaman tentang agama Islam dan terus meningkatkan ibadah kita agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.